Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga 124, kembali lagi bersama saya Dwi Kartika dan roman-romannya ini saya agak-agak insecure ya di samping cewek-cewek ini yang bertalenta sekali tentunya. Nah, kita akan ngebahas ini kayaknya enakan bahas kuliner sih dibanding. Tapi enggak. Kita akan bahas ini terkait dengan lagu-lagu nih. Tapi kita perkenalan dulu nih. Saya bersama dengan Anet dan juga Faith di sini. Mana suaranya ya? Ini podcastnya kita kayaknya agak naik tingkat nih ya. Oh wow. Aduh, yang datang nih cewek-cewek bertalenta nih. Nggak hanya sekedar pintar nyanyi, tapi juga ternyata pintar bikin lagu ternyata. Pintar nulis nih. Iya, kakak juga ya katanya. Kakak juga kan? Nulis diary sih. Wah, diary. Boleh nanti diary saya dibuatkin lagu. Boleh banget. Boleh. Tapi karena ini lagu-lagunya ini kan berdua ini Anet dan Faith ini kan kalau kita lihat dari lagu-lagu sebelumnya ini semuanya berbeda nih. Anet yang kemarin lagunya galau-galau, ini lagu baru ini agak sedikit lebih fresh gitu ya, kayak Anet yang baru gitu. Faith juga kan gitu ya, dari pop ke R&B gitu. Ini kalian mau ubah image ini atau seperti apa kalian ini nih? Kalau dari aku sih sebenarnya pengen mencoba hal-hal baru aja sih. Maksudnya nggak pengen stuck di lagu galau-galau aja terus, lagu balad, tapi pengen ada lagu-lagu yang cepet, yang upbeat gitu, yang bisa dibuat joget gitu kan Kak. Gitu. Jadi keangkat apa ya, hype gitu. Bukan mau berubah genre nih? Bukan, ya aku tetap di situ-situ aja. Tapi sebenarnya pengen nyobain banyak genre sih aku, jujur gitu. Jujur. Izin gitu ya. Iya, gitu sebenarnya. Tapi ya, ya kita lihat nanti atau aja. Atau mengubah suasana aja gitu. Atau ternyata genre ini yang ini diri Anet banget gitu ternyata. Cocokan yang ini dibanding yang galau-galau kemarin. Aku suka yang galau-galau, aku juga suka yang ini. Yang mana ya? Gitu. Betul. Yang penting menghasilkan. Nah, kalau Faith sendiri nih dari pop ke R&B gitu, itu apakah sama tuh karena memang mau mencoba semua genre musiknya atau memang kayaknya R&B itu lebih cocok dengan vokalnya Faith sendiri gitu? Sebagian ingin mencoba, tapi kayak kalau ke R&B itu emang aku tuh dari dulu anaknya R&B banget Kak. Waduh. Jadi ini kayak sebuah transisi menuju musik yang Faith banget lah. Ini sudah menunjukkan ini nih saya nih di sini nih betul, gitu betul. ya. Tipis-tipis ya ke situ ya. Tipis-tipis, Udah mulai geser gitu ya. Bos. Nah, ini lagunya, ini kita mau ngomongin prosesnya dulu nih. Ini kan dua lagu ini yang baru Senandung Asmara dan juga di luar Nurul. Iya, agak ini ya terdistract gitu ya, di luar Nalar dan di luar Nur, soalnya suka di presetin gitu ya. Nah, ini kan dua-duanya nulis sendiri atau liriknya atau sampai ke proses musiknya juga tuh? Kita menulisnya bareng-bareng ya, maksudnya dengan penulis lainnya gitu. Oke, itu prosesnya bisa diceritain nggak seperti apa? Anet dulu deh. Jangan nunjuk-nunjuk karena selesai dinunjuk-nunjuknya nih. Jadi sebenarnya oke. Kalau aku ya prosesnya jadi dari awal, jadi ada 2 kali workshop. Workshop pertama itu aku bareng Kak Clara Riva, udah jadi lagunya, tapi masih ada yang mungkin ada yang pengen ditambahin, masih ada yang mungkin belum sempurna lah. Terus di workshop kedua aku minta jadwalin lagi itu bareng Kak Bianca Dimas. Oke. Gitu. Jadi akhirnya workshop kedua itu bertiga kita sempurnakan lagi lagunya, akhirnya jadi. Berapa lama tuh waktunya? 1 hari sih kalau workshop kayak gitu biasanya ya. Biasanya kan kita 1 hari gitu. 1 hari. Untuk proses dari yang awal sampai mungkin penulisan liriknya, kemudian sampai musik dan segala macam sampai gitu. rilis gitu. Ya nggak rilis juga sih sampai kan kalau rilis pasti panjang dong produksinya, belum bikin MV-nya gitu ya. Sampai jadi lagu gitu. Enak nih untuk kita launching gitu ya. Sampai final draft. Itu berapa? Kalau skripsi ya sampai untuk mau proposal deh. Aku lupa ingat, tapi jadi di workshop itu kita 2 lagu workshopin. Kita workshopin 2 lagu. Salah satunya lagu ini. Gitu. Salah satunya lagu ini itu sekitar awal 2025 gitu. Senandung Asmara ini.
awal workshopnya. Rilisnya akhir tahun kayaknya. Wah, lama ya. Oktober, aku lupa lagi. Waduh, yang punya lagu aja lupa. Rilisnya kapan ya waktu itu ya? Iya pokoknya setelah jatuh-jatuhnya terus Senandung Asmara. Oke, kalau Pertengahan Fit sendiri September. Oh, September. ada 9 bulan tuh. Berarti nggak beda jauh sama gue ya? Lo Lu dulu apa gue dulu sih waktu itu? Ya oke. lo sama ya deket ya segitulah. Kalau kakak September juga. Saya kemarin kebetulan November belum juga. Kalau Fit sendiri nih, prosesnya tuh kayak gimana? Awalnya yang di luar nalarnya aku tulis bagian refnya dulu, terus habis itu baru karena aku udah mentok nih nggak ada ide, akhirnya aku workshop dengan Kak Dimas juga gitu. Akhirnya jadi lagunya workshopnya kayaknya ya kurang lebih ya seharian. Habis itu kalau dari draft sampai ke yang lagu jadinya kurang lebih sebulanan kayaknya, bolak-balik cepat kayak ya. kasih draft gitu kan, ada revisi-revisi segala gitu. Lebih berat ini daripada skripsian? Lebih berat skripsi sih, jujur walaupun aku belum skripsi tapi kan kayaknya udah bikin artikel-artikel gitu-gituan ya. Jujur lebih berat hidup sih. Aduh. Iya. Kayaknya agak oke, kita cut aja kalau bahas hidup gitu ya. Kalau bahas hidup udah berat kak. Udah berat, udah nggak bisa nih, Udah nggak bisa ya. Nah ini kalau isi materi dari lagunya sendiri nih, ini kalian berdua apakah memang based on true story atau gimana? Ini lirikannya ini kayaknya ada makna terselubung nih. Ini gimana nih? Tarik aku ke belakang. Kayaknya emang ya. Emang pengalaman pribadi banget gitu atau kayak gimana? Coba dulu. Gue. Kalau aku sebenarnya karena teman-teman aku, jadi kan lagunya tentang toxic relationship ya. Jadi Udah pernah ngalamin nggak? Aku untungnya enggak. Jangan sampai. Jangan sampai, amit-amit ya. Cuma masalahnya pada waktu itu tuh temen aku pada lagi di fasenya tuh lagi di dalam toxic relationship semua kak, dan mereka semua ceritanya ke aku. Jadi aku yang tempat sampah banget, penampungan. Iya, jadi kayak jadi ngerasain gak enaknya gitu iya, ya. aku juga ikut greget gitu kayak, duh kenapa lu udah tahu lu diginiin tapi lu nggak mau putus gitu. Jadi Semuanya makanya- begitu? Iya. Akhirnya putus nggak temennya? Tapi sekarang udah putus. Semuanya tepuk tangan saya. Itu berkat lagunya atau berkat apa tuh? Kayaknya berkat lagu dan pencerahan. Oh iya. Akhirnya tercerahkan dari lagu akhirnya Jawaban terbuka gitu ya. matanya gitu. Ternyata saya berada di lingkungan yang tidak sehat nih ya. Iya gitu, akhirnya jadinya ya udah deh bikinin lagu aja gitu. Karena daripada stres ya dengerin cerita teman sendiri kan kayaknya Mending dijadiin emosi. cuan ya. Ceritanya Iya. mereka dijadiin cuan Gue lumayan duitin loh. cerita kalian. Benar. Ada ini nggak minta karena ceritanya? Apa? Royalti. Minta nggak ya? Minta dong. Minta kali ya? Iya. Ya, ntar deh. Nanti bisa dituntut diatur. loh. Kisah aku tuh. Ya ntar diatur lah. Kalau kalian sendiri gimana? Kalau menurut aku di lagu Senandung Asmara ini relate ke semua orang. Karena pasti manusia itu akan melewati fase itu. Akan ada di fase bagaimana kita pengen selamanya bersama sama orang. Lagi berbunga-bunga banget gitu. Iya, tapi itu bisa ke pasangan, ke keluarga, ke teman gitu Jadi kan. asmaranya itu universal. Betul, gitu ya. betul, Nggak hanya untuk pasangan gitu ya. Kayak aku suka di lirik di bagian pre-chorus tuh, kamu jadi manusia pertama. Tolonglah dinyanyikan. Oh, Jangan asik. ini ya. Kita mau dengar suaranya Anet di sini gitu. Oke. 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 Kamu jadi manusia pertama yang akan ku cari setiap saat. Nah, di bagian itu. Jadi handphonenya nomor 1 tuh dia tuh dialingnya. Oh, ini ya emergency call ya. Jatuhnya ya. Orang pertama selalu. Iya, orang pertama ya. Bener. Iya gitu. Jadi kayak lebih ke orang tersayang. Oke. Kalau Fat sendiri, Apa? nyanyiin dong. Part favorit. Iya. Refnya tadi tuh yang pertama? Kan yang part ref yang pertama kan? Oh, salah lagu. Apa ya? Aduh. Yang part favorit. Kalau aku- artis lupa lirik nih. Tadi terjanji. Apa ya? Kayaknya bagian pre-chorus deh. Boleh Kalau deh, ref saya nggak ngerti juga tuh chorus dan Iya, pre-chorus kayak ininya gimana lah. sebelum ref lah. Oke. Bunyinya Bunyinya ini pitch apa? Iya, agak ngeri juga tuh ya di samping perfect pitch ini ya. Oke, pre-chorus ya. Ayo jawab pertanyaanku sekarang. Jangan kau coba-coba cari alasan. Gitu. Jadi untuk kayak
ngececer si orang yang toksiknya ini nih kayak coba lu kasih tahu ke gue kenapa sih lu kayak memperlakukan gue kayak gini, nggak usah nyari alasan gitu. Sabar dong, Oh iya, nggak boleh sabar. marah-marah. Kan nggak mengalami. Kan yang punya masalah temennya. Amin, Iya, yang kok dia yang stres siapa ya? gue. iya benar ya. Ria ngomong gebu-gebu gitu. Nah, ini kita ada audiens juga nih di sini ya. Mana dong suaranya? Aduh. Ada 1 juta di sini ya, mana suaranya nih? Ada yang mau bertanya mungkin di sini? Angkat kakinya mungkin. Oke. Boleh. Dua-dua juga boleh, nggak apa-apa. Saya nggak ada konsep nih sejujurnya ya. Di mana? Ini kemana nih? Jangan masuk kemana? Di sana. Di depan pintu lobi juga boleh. Tanyanya ya. Oke, halo Kak Anet, Kak Faid. Aduh, deg-degan banget, gemeter. Belum, pertanyaan belum. Oke, jadi aku ada pertanyaan, satu orang satu ya. Untuk Kak Anet dulu. Kira-kira dari semua lagu yang pernah Kak Anet rilis, lagu mana sih kira-kira yang paling personal gitu buat Kak Anetnya dan kenapa? Terus untuk Kak Faid kan ini punya karakter suara yang khas banget kan ya. Gimana sih proses Kakak menemukan identitas suara sendiri gitu? Apalagi kan Kak Faid itu terkenal dengan Queen of Riff and Runs gitu di TikTok. Makasih. Oke. Ada lagi. Ada lagi. Mumpung nih kita bawain nih ke sini nih. Ada lagi. Pacar baru Anet sesuai dengan lagu. Waduh. Ya, waduh. Dibongkar di sini nih. Spill pacar baru Faith. Ya, Aduh. dua-duanya. Masih ada nggak? Udah. Oke, yang pertama. Terima kasih Kak Di antara semua lagunya gitu. Apa? Di antara semua lagunya, yang mana yang personal banget gitu untuk Anet? Semuanya personal sih, tapi mungkin yang lebih personal banget itu di salah satu lagu aku yang judulnya How. Bahasa Inggris sebenarnya Kak, gitu. Udah lama lagunya, jadi lagu itu menceritakan tentang lebih ke apa ya? Aku ngerasa pada saat itu ya, ngerasa kayak kok sepi banget ya, kayak aku dikelilingi orang-orang tapi tetap ngerasa sepi aja gitu. Terus tentang manusia yang suka overthinking, jadi yang tahu cerita-cerita kita itu hanyalah kamar kita dan bantal kita, seperti itu. Jadi itu lebih ke apa sih? Lebih ke mental health gitu. Tapi sekarang udah lebih baik. Tapi kan udah lebih Mental baik. Anda udah lebih baik. Baik Udah banget. baik aja Baik gitu. banget gitu. Jadi memang pada saat itu aku tulisnya berdasarkan situasi. Tapi setelah nulis lagu itu apakah rilis gitu? Rilis sih Kak. Stresnya atau apa itu semua Rilis. Karena aku ngerasa aku kalau nulis lagu tuh bisa menyampaikan emosi aku, bisa apapun yang aku ingin ucapkan tapi tidak bisa, apapun yang aku rasain tapi nggak bisa aku ucapin, itu aku tulis dalam lagu biasanya. Oke. Kalau Faith sendiri tadi, tuh. Gimana caranya menemukan khas suara aku ya? Queen of R&B. Oh my god, jadi salting gitu. Kingnya siapa ya? Lagi kingnya siapa ya? Kita harus nyari kingnya nih ya. Kingnya. Bukan King Nasar kan ya? Seperti mata. Cara aku menemukannya karena sebenarnya dari kecil emang aku mungkin secara tidak sadar udah dengerin lagu R&B, terus juga dengerinnya yang riff and runs kayak misalkan Jessie J, terus habis itu Ariana Grande gitu-gitu. Jadi secara tidak langsung aku dari kecil tuh mencoba untuk meniru mereka dari cara nyanyinya mereka, terus habis itu kayak mereka kalau nge-riff and runs tuh seperti apa sih polanya gitu. Lama-lama kebentuk, terus akhirnya jadi ya sering riff and runs aja gitu. Dan khas suara aku sebenarnya lebih kayak aku mencoba untuk nggak meniru orang lain sih, kayak misalkan idola aku pun aku nggak tiru gitu, maksudnya nggak mirip-miripin sama suaranya dia. Terus ya paling lebih kayak apa ya, kayak hal-hal kecil improve-nya aja tuh yang aku kayak aku bisa ambil nih dari sini, aku bisa belajar dari sini gitu sih. Oke, jelas?
Oke. Terima kasih. Impersonate gitu kan dulu-dulu. Iya, iya. Itu impersonate lagi. mencari jati diri sebenarnya Iya, pada saat betul, itu. betul. Yes. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada. Ini Iya. sudah menemukan jalannya nih. Saya Iya. kayaknya memang lebih nyamannya di sini nih. Kalau orang mau kenal Faith lewat lagu-lagu R&B gitu. Betul. Ada. R&B. Kalau Anet sendiri nih kan tadi masih mencari-cari, itu masih mencoba yang baru. Kira-kira nanti kalau melihat jati dirinya, jati Oh, diri. jati Ini lebih nyamannya itu dengan lagu-lagu galaunya kah atau dengan lagu-lagu yang dengan upbeat cepat gitu kalau menurut Anet sendiri? Sebenarnya jujur, Mm-mm. aku juga suka banget R&B. Jadi emang dari awal R&B aku suka yang soul, suka blues, lebih ke situ dulu Iya. gitu. Tapi mungkin karena kesini-sininya sering nyanyi lagu galau, jadi emang sekarang sudah terbiasa nyanyi lagu galau gitu. Oke. Tapi aku juga suka lagu yang ya akhir-akhir ini aku rilis kayak Jatuh Sejatuh-Jatuhnya, Senandung Asmara gitu-gitu. Ya tidak menutup kemungkinan kedepannya akan ada lagu-lagu yang berbeda lagi gitu kan. Mungkin kalau aku pribadi untuk sekarang untuk menjadi idealis akan ada waktunya tapi mungkin belum sekarang aja. Oke. Tadi kan suka lagu-lagu R&B. Nggak mau duet kalian? Benar nih. Boleh banget. Ditunggu kali Nanti ya. kalau duet Betul. kita ke Makassar lagi. Oh iya. Ke RRI Makassar lagi kan? Oh iya. Udah berapa orang yang bilang kayak gitu? Iya, tadi juga kan bikinlah berdua. Boleh aja Soalnya kan, sih. Iya, hit record high. Anyong. Nah ini di akhir nih, saya mau dong dengar kalian duet. Ini kan mumpung belum ada rencana. Ada yang kali ini satu lagu yang kalian bisa duet di sini nih. Ayo. Sedikit aja gitu ya. Supaya Lagu lu ini aja nggak spill gampang. nih. Gua Kira-kira kalau duet itu bayangannya kayak gini nih. Yang lagu ala-ala. Jadi apa ya Kak, ada request nggak lagu? Ada request nggak? Allah, Allah. Allah, Allah. Kok bisa ya? Bisa ya. Lagu apa ya? Yang ini deh. Fall in love alone. Oh. If we never Fall in love try. alone. Emang itu? Coba dinyanyikan. Fall in love again. Fall in love again and again. Jadi ini buat spill nih. Kira-kira kalau duet ini nanti tampilannya kayak gini nih. Kok kita nggak bisa duet? Kita sekali dong. ngomong tuh udah ketawa Kak. Coba satu balik sana, satu balik sini deh. Lu ngomong gitu. Lu yang Lo yang gue yang fall in love again and again. Aduh udahlah. Gak selesai sampai besok pagi nih nungguin mereka duet kayaknya ya. kita nggak bisa duet deh kayaknya Kak. Sumpah gak bisa. Kalau kayak- misalnya ditantangin gimana tuh? Jangan ditanya. Ditantangin sama Pak Bos. Lagu apa ya? Lagu apa? Salah satu deh lagunya kalian berdua lah atau lagunya ini aja. Dulu aja. Ini gampang. Ya Lagu udahlah. Kakak aja. Lah kok jadi lagu saya? Ya udahlah kalau Bukan gitu. Kak. Jadi nanti kita nunggu aja nih. Kira-kira bisa nggak mereka berdua ini duet? Itu ntar post Gitu di ya. sosmed Iya, kita. Iya, kita di tag ini ya dari Makassar ya. Sebentar latihan dulu ya, Iya, baru tag kita dari latihan dulu Makassar ya. teman-teman, maaf ya. Kita soalnya nggak persiapan. Takut. Terima kasih nih Anet. Yes, terima kasih juga. Faith juga sudah hadir di RRI Makassar. Kita doain lagunya sukses. Amin. Booming. Kemudian saya tunggu duet kalian berdua. Iya. Dan kita tunggu lagu-lagu terbaru ya dari Anet, dari Faith juga. Sukses untuk asmaranya juga. Amin. Amin dong. Amin Kan dong. nggak harus Amin, sekarang. amin. Iya kan? iya iya amin amin. Bisa, Amin, bisa amin, beberapa amin. tahun ke depan gitu ya. Jangan lama-lama tapi ya. Gak dapet yang toksik ya. Amin. Amin. Nah itu tuh yang penting tuh. Jangan Iya, sampai Terus dapat yang Soalnya- tinggi, ganteng. Soalnya dari cerita orang aja udah stres, udah Iya. emosi. Gimana Apalagi kalau kalau iya. Aduh benar benar. Iya benar. kan? Bisa-bisa. bisa bisanya. Iya. Allah. Udah kan? Udah selesai kita nih ya. Oke, makasih Anet, makasih Bu dan Thank you. Warga 124. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.